Perkenalkan, nama saya Surini. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di STIE ITMI Medan. Pada hari ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkreditan. Saya tidak sendirian, saya dibantu dua rekan saya, yaitu Vesya Wijaya dan Husna Ulfa. Mengapa manusia memerlukan kredit? Karena setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan harkatnya, kebutuhan manusia itu selalu meningkat. Sedangkan kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya terbatas, sehingga manusia memerlukan bantuan. Bantuan dalam hal ini yaitu bantuan dalam bentuk modal, atau yang sering kita sebut yaitu kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berikut beberapa fungsi kredit. Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya guna dari uang dan barang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keempat, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Nama saya Vesya Wijaya, NIM 196100021. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Kak Surini. Tujuan kredit. Menurut Bambang Rianto tahun 1984, tujuan kredit adalah 1. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan. 2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat mencalonkan fungsinya guna menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat. 3. Memperoleh laba akan kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Jenis-jenis kredit. Kredit menurut sifat penggunaannya. A. Kredit konsumtif, digunakan peminjam untuk keperluan konsumsi. B. Kredit produktif, digunakan untuk keperluan produksi. Tegasnya, digunakan untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 2. Menurut keperluannya. Kredit produksi atau eksploitasi, dipergunakan perusahaan untuk meningkatkan produksi, baik jumlah hasil produksi maupun kualitas atau mutu hasil produksi. B. Kredit perdagangan, dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya, yang berarti meningkatkan utility of place dari suatu barang. Kredit perdagangan ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu kredit perdagangan dalam negeri, kredit perdagangan luar negeri atau lebih dikenal kredit ekspor dan impor. B. Kredit investasi, kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi perluasan usaha maupun mendirikan proyek yang baru. 3. Kredit menurut jangka waktunya. A. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu selama-lamanya 1 tahun. B. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. C. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu melebihi 3 tahun. 4. Kredit menurut cara pemakaiannya. A. Kredit rekening koran bebas, artinya nasabah bebas melakukan penarikan-penarikan ke dalam rekening bersangkutan selama kredit berjalan. B. Kredit rekening koran terbatas, artinya nasabah dilarang untuk melakukan penarikan uang sekaligus, tetapi secara teratur serta disesuaikan dengan kebutuhan. C. Kredit rekening koran envelope, artinya penarikan kredit
dilakukan sekaligus dalam arti kata seluruh maksimum kredit pada waktu penarikan pertama telah sepenuhnya dipergunakan oleh nasabah. C. Revolving credit artinya sistem penarikan kredit sama dengan rekening koran bebas dengan masa penggunaannya 1 tahun, namun cara pemakaiannya yang berbeda. D. Term loan artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tahu tentang itu. Halo semuanya, saya Husnul, saya mahasiswi dari STIE IKMI Medan. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Surini dan Fisya Wijaya. Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kredit menurut jaminannya. Kredit menurut jaminannya terbagi dua yaitu unsecured loans dan secured loans. Unsecured loans adalah kredit tanpa adanya jaminan pinjaman. Sedangkan secured loans yaitu kredit dengan jaminan seperti tanah, aset, bangunan, dan inventory. Materi selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Dalam kredit terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu waktu, yaitu adanya jarak antara persetujuan pemberi kredit dengan pelunasannya. Yang kedua, adanya kepercayaan yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, yaitu kredit akan dikembalikan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, ada penyerahan atau objek, di mana pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi atau objek berupa uang atau tagihan kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo. Yang keempat, adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jangka waktu kredit. Yang kelima, kreditur dan debitur, yaitu kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan atau perjanjian yang dibuktikan dengan suatu akta perjanjian. Materi selanjutnya yaitu proses manajemen perkreditan. Keputusan setuju memberikan kredit minimal harus berdasarkan 1. Permohonan kredit harus secara tertulis dengan data lengkap, akurat, dan relevan. Yang kedua, persetujuannya harus berdasarkan analisis kredit yang tajam atas data yang disampaikan oleh interview, investigasi, dan data aspek-aspek yang dominan. Yang ketiga, rekomendasi persetujuan kredit yang diberikan oleh setiap pejabat yang terkait harus sesuai dengan analisis kredit yang lengkap. Yang keempat, keputusan persetujuan pemberian kredit harus memperhatikan dengan analisis dan rekomendasi. Penjelasan secara tertulis harus dibuat. Setiap tahap proses tersebut harus dibuat dan dijelaskan secara tertulis. Nah, sekian penjelasan mengenai manajemen kredit oleh saya dan rekan saya yaitu Surini dan Fisya Wijaya. Terima kasih telah stay di video kami ini. Mudah-mudahan kami bisa memberikan ilmu-ilmu selanjutnya. Terima kasih.